Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitanggang MTH selaku dosen pengampu MKU kelas PKN 57 serta teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait pelanggaran hak dan kewajiban warga negara terkait kasus penyebaran video asusila Audrey Davis. Izinkan kami kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Afidatunisa dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 240810101067. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Karina dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 240810101009. Perkenalkan, saya Cahya Ninggia Ramadhani dari Program Studi Manajemen dengan NIM 240810201160. Perkenalkan, nama saya Alifi Ayuja Hadini dengan NIM 240210301081. Perkenalkan, saya Vita Septi Wulandari dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 240810101072. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang yang lainnya. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan membahas studi kasus mengenai penyebaran video asusila oleh tersangka AP dengan korban yaitu Audrey Davis. Hal yang dilakukan AP merupakan perbuatan yang memungkinkan untuk melanggar hak dan kewajiban seseorang. Hak dan kewajiban individu sendiri akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang lainnya. Dalam kasus ini diperlihatkan bahwa nama ayah Audrey yaitu David ikut terseret karena hal yang dilakukan oleh AP sang tersangka. Terkait dengan siapa yang melakukan pelanggaran, anggota Polda Metro Jaya menangkap AP yaitu pemeran pria sekaligus pelaku penyebar video asusila AD Audrey Davis, anak mantan vokalis Bang Naif yang viral di media sosial. Kini AP telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Saat diinterogasi, penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti hingga akhirnya AP mengakui telah merekam video syur tersebut tanpa diketahui oleh AD pada Desember tahun 2022. Yang dilakukan oleh AP yaitu menyebarkan video pribadi milik AD tanpa sepengetahuan AD. Ia pun mengambil video tersebut tanpa seizin AD sendiri. AP menyampaikan bahwa pada awalnya hal tersebut ia lakukan sebagai konsumsi pribadi. Tapi karena hubungan mereka berakhir, pada akhirnya AP menyebarkan video asusila tersebut di dunia maya hingga media sosial. Hingga video syur tersebut menjadi viral di media sosial. Hak siapa yang dilanggar? Jadi, anak David Bayu yang merupakan mantan vokalis Naif, Audrey Davis, tiba di Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait video syur pada Rabu 7 Agustus 2024. Audrey tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.42 WIB. Dia datang didampingi ayahnya dan kuasa hukumnya yaitu Sandi Arifin. Audrey memakai kemeja biru, topi hijau, kacamata, dan masker. Sementara David Bayu memakai baju biru, masker, dan topi. Keduanya tak mengucapkan sepatah kata apapun ke awak media yang telah menunggunya. David menggandeng tangan anaknya untuk segera masuk ke ruang pemeriksaan. Pengacara Audrey, Sandi Arifin, menyebut bahwa Audrey siap untuk diperiksa pada hari itu. Dalam hal ini, hak privasi Audrey dilanggar oleh tersangka AP. Menyebarkan video-video pribadi tersebut dapat dikenakan pidana terkait pelanggaran hak. Menyebarkan video pribadi seseorang tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak warga negara. Hal ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang kedua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Menyebarkan video pribadi tanpa izin dapat melanggar hak-hak berikut seperti hak atas privasi, hak atas kehormatan dan nama baik, dan hak untuk merasa aman dan terlindungi. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan mematuhi hukum yang berlaku. Menyebarkan video pribadi tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum.
Nah, pada kasus ini akhirnya tersangka AP resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 pasal 7 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan dalam hal kewajiban warga negara juga dilanggar. Yang pertama, kewajiban tentang menaati hukum dan peraturan. Menyebarkan video pribadi tanpa izin tentu melanggar kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang ITE dan peraturan terkait privasi. Yang kedua, kewajiban menghormati hak-hak orang lain. Sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak privasi. Menyebarkan video pribadi tanpa izin jelas melanggar kewajiban ini. Yang ketiga, kewajiban menjaga ketertiban umum. Tindakan ini dapat mengganggu ketertiban umum, terutama jika video tersebut menyebar ke kalangan luas dan menimbulkan gejolak sosial. Yang keempat, kewajiban menjunjung etika dan moralitas. Menyebarkan video pribadi orang lain bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang seharusnya dijunjung oleh setiap warga negara. Yang kelima, kewajiban melindungi data pribadi dalam era digital. Ada kewajiban implisit untuk melindungi data pribadi orang lain, termasuk konten video pribadi. Dan yang terakhir, kewajiban sebagai pengguna media sosial atau internet. Pengguna media sosial dan internet memiliki kewajiban untuk menggunakan platform tersebut secara bertanggung jawab sehingga tidak merugikan orang lain. Kemudian solusi untuk mencegah dan menanggulangi kasus serupa terjadi lagi. Yang pertama adalah edukasi masyarakat tentang privasi digital dan etika bermedia sosial. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas dengan sanksi yang jelas. Yang ketiga, peringatan keamanan teknologi. Peningkatan keamanan teknologi seperti verifikasi 2 langkah. Yang keempat adalah membangun budaya menghormati privasi orang lain. Dan yang kelima, kebijakan platform media sosial yang lebih ketat. Keenam, memberdaya individu dalam mengamankan data pribadi. Ketujuh, dukungan untuk korban atau bantuan hukum dan psikologis. Kedelapan, kolaborasi antara pemerintah, industri, teknologi, dan masyarakat. Kesembilan, kampanye, kesadaran publik secara luas. Dan yang ke-10 adalah pengembangan teknologi untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran. Penerapan solusi-solusi ini dapat diharapkan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menghargai privasi setiap individu. Setelah penjelasan dan analisis kami terkait kasus penyebaran video asusila Audrey Davis melanggar hak dan kewajiban. Hal ini melanggar hak atas privasi dan video pribadi terkait pornografi. Hal ini juga sudah tertuang dalam UU yang kami jelaskan oleh rekan kami sebelumnya. Solusi yang kami cantumkan untuk mencegah hal ini terjadi kembali pada kasus yang lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.